فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk menjawab beberapa pertanyaan jamaah yang masuk ya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, tetapi tentu yang saya jawab yang saya tahu jawabannya. Dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab, barangkali saya belum punya ilmu untuk menjawabnya. Jadi mohon dimaklumi gitu. Adapun pertanyaan kali ini akan kita jawab, yaitu masalah doa. Nah, pertanyaannya begini: benarkah doa itu senjatanya orang yang beriman? Kalau benar, bagaimana cara menggunakan senjata itu? Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan bacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Rawahu Hakim wa Abu A'la. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu pedangnya, senjatanya orang yang beriman, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Hakim dan Abu Ya'la. Beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi pertanyaan pertama sudah saya jawab. Doa itu betul senjatanya orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian pertanyaan kedua, kalau memang benar doa itu senjatanya bagi orang yang beriman, bagaimana cara mempergunakannya? Jadi kalau kita punya senjata, nggak bisa cara mempergunakannya, ya kurang afdal, ya. Hanya nakut-nakutin orang doang. Begitu dibutuhkan senjata ini nggak bisa berfungsi karena kita tidak pandai mempergunakannya. Ma'asyiral muslimin, pertama ada istilah mukjizat ya. Ini untuk menjawab pertanyaan ini, mukjizat. Mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada para nabi dan utusan Allah atau para rasul. Ya, seperti yang terkenal itu Nabi Musa alaihissalam, ya, dia diberi oleh Allah sebuah senjata berupa tongkat. Ya, tongkatnya itu kalau dilemparkan itu bisa menjadi ular yang sangat besar, sehingga tukang-tukang sihir Raja Fir'aun di waktu itu yang bisa merubah tali menjadi ular-ular kecil, ya, ular-ular kecil tukang sihir Fir'aun itu dimakan oleh ular yang dilemparkan oleh Nabi Musa berupa tongkat tadi. Semua ular-ular kecil itu dimakan. Ya, itu mukjizat, nggak bisa ditiru ya. Kemudian tongkat Nabi Musa itu pernah dipukulkan ke laut.
waktu Bani Israel dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya sampai di pinggir laut, lalu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Tapi sebelum itu Nabi Musa diajarkan doa oleh Allah lewat Jibril. Ada doanya itu ya. Nah, doa ini yang menjadi senjata, media apanya namanya, itu tongkatnya tadi itu. Begitu doa dibacakan, laut dipukul, kemudian laut tadi terbelah menjadi dua, terbentang jalan. Kemudian Bani Israel menempuh jalan itu sampai ke ujung, ke pinggir laut yang di sebelahnya, sehingga selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Itu mukjizat, nggak bisa ditiru. Itu khusus untuk para nabi dan rasul. Kemudian Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar waktu dilemparkan ke dalam api oleh Namrud ya, karena Namrud kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam karena dia raja ya, walaupun kalah tapi nggak mau kalah, akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Tapi Nabi Ibrahim selamat ya, itu juga mukjizat, nggak bisa ditiru ya, walaupun juga ada ayatnya dalam Al-Quran. Kemudian mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau mengerti bahasa binatang ya, beliau bisa memerintah jin manusia ya, beliau bisa mengendalikan angin sehingga angin bisa dijadikan kendaraan ya, itu mukjizat ya, khusus untuk nabi dan rasul. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak mukjizatnya, bisa membelah bulan dengan telunjuknya. Matahari diberhentikan Allah untuk nabi kita, itu mukjizat. Di tangannya keluar air. Dengan air itu tentara kaum muslimin bisa wudu, bisa minum. Makanan yang sedikit bisa jadi banyak, mengenyangkan banyak orang ya, itu mukjizat ya, khusus untuk para nabi dan rasul. Dan masih banyak lagi mukjizat para nabi dan rasul lainnya. Nah, di bawah mukjizat saudara-saudara itu namanya karomah ya, karomah ini sama dengan mukjizat, cuman mungkin kapasitasnya nggak sama ya, ibarat watt gitu. Mukjizat ini mungkin 1 juta watt, kalau karomah ini paling ya 1000 watt. Karomah ini diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah. Karomah ini juga nggak bisa diminta, dia akan turun pada waktunya ya, seperti karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Anda bisa baca di manakibnya ya. Karomahnya Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, karomahnya Syekh Ahmad Al-Badawi, karomahnya Syekh Ahmad Arifai. 4 orang ini terkenal dengan wali kutub ya. Karomahnya Syekh Satari ya. Karomahnya Syekh Nasabandi, Rifai, Sanusi ya. Samaniyah, ada juga Saman, Syekh Saman, itu juga punya karomah-karomah yang diceritakan di manakib-manakibnya ya. Bahkan di Pulau Jawa, para wali-wali yang berjuang mengembangkan Islam di Pulau Jawa ini dulu, mereka juga penuh dengan karomah-karomah, seperti Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus ya, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, dan masih banyak lagi wali-wali yang lain. Mereka punya karomah untuk memperjuangkan Islam. Karena apa? Medan juang waktu itu sulit, nggak kayak sekarang ya. Ya, kalau ulama-ulama sekarang berjuang mah teriak-teriak di mimbar doang.
ceramah, itu doang. Kalau dulu nggak langsung berhadapan dengan kenyataan, lawan-lawan mereka itu berat-berat. Ya, maka mereka dilengkapi dengan karomah. Itu untuk wali-wali Allah. Di bawah karomah ada namanya ma'unah. Ma'unah ini sama dengan karomah, cuma wattnya beda gitu ya, kapasitasnya beda. Kalau mukjizat tadi taruhlah 1 juta watt, karomah ini 1000. Nah kalau ma'unahnya 100 watt. Nah untuk siapa ma'unah ini? Untuk orang-orang yang beriman, yang soleh, yang istiqomah, yang taat ibadah kepada Allah. Tentu level ketaatannya di bawah para wali-wali Allah. Nah di bawah karomah ini masih ada ilmu, ya, ilmu. Jadi bacaan berupa doa, ya, bacaan berupa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaca, diistiqomahi, ya, dilatih, kemudian keluar keistimewaan. Namanya ilmu, ya, ilmu hikmah, ya. Nah, ini diberikan kepada orang-orang yang seperti kita lah kelasnya gitu ya, kalau kita mau mengamalkan. Ya, ustadz-ustadz yang masih doyan dunia gitu ya, yang masih rebutan dunia, katanya zuhud tapi dia masih haus kekuasaan. Ya, ustadz-ustadz yang nyemplung ke dunia politik. Ya, ini kalau ustadz-ustadz nyemplung ke dunia politik, jamaahnya akhirnya terbelah. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang pro, ada yang kontra. Akhirnya ya majelisnya kocar kacir, nggak jelas. Kenapa? Ustadznya nyemplung dunia politik. Alasannya untuk memperjuangkan rakyat. Ya, masyarul muslimin yang berbahagia. Apa nggak boleh ustadz berpolitik? Boleh. Tapi politik ustadz itu untuk kemaslahatan umat Islam, bukan untuk cari jabatan, bukan untuk dekat dengan penguasa. Ilmu, ya, jadi ilmu itu lafal-lafal yang dibaca, doa-doa yang dibaca, ya kan? Nah ini bisa mengeluarkan keistimewaan, namanya ilmu hikmah. Nah di bawah ilmu ini ada namanya istidraj. Apa itu istidraj? Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang durhaka. Orang nggak percaya sama Allah, nggak mau ibadah, nggak sholat, nggak puasa. Orang puasa dia rokokan, orang sholat dia tidur, orang sibuk ibadah dia malah bermaksiat. Ini istidraj. Jadi kalau ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah, misalnya bisa terbang, bisa ngobatin orang, itu rezekinya lancar bagaikan air hujan, tapi dia jauh dari Allah, nggak iman pada Allah, ahli maksiat, itu istidraj. Apa sih istidraj itu? Istidraj itu adalah pemberian Allah yang diancam dengan siksaannya. Nah ilmu, ya, ilmu itu diantara ma'unah dan istidraj. Kalau kita tidak pandai mempergunakannya setelah kita dapat ilmu misalnya, kemudian kita sombong, angkuh, congkak, lupa diri, lupa daratan, itu ilmunya bukan jadi ma'unah saudara-saudara, tapi jadi istidraj. Tapi kalau orangnya tambah ilmunya, tambah nunduk, pakai ilmu padi, tambah berisi, tambah nunduk, nah, ilmunya tadi bisa jadi ma'unah, bahkan bisa jadi karomah. Masyarul muslimin yang berbahagia, ya. Jadi kembali kita kepada pertanyaan tadi. Kalau pertanyaan pertama udah kita jawab, apakah doa itu senjata bagi orang yang beriman? Ya, kita udah jawab betul. Senjata itu kata Nabi adalah silahul mu'min wa imaduddin, bahkan wa nurus samawati wal ardh. Luar biasa doa itu.
Kemudian kalau memang benar senjata itu, doa itu senjata orang yang beriman, bagaimana cara mempergunakannya kalau kita membutuhkan? Ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh pengalaman, ya, memberikan contoh pengalaman yang pernah saya alami. Ya, bukan saya mengijazahkan, bukan, ya, tapi saya hanya memberi contoh. Tapi kalau ada di antara Anda ingin mengamalkannya, ya silahkan. Soalnya kalau saya ijazahkan, kalau Anda salah gunakan, saya yang kena. Tapi kalau Anda ingin mengamalkannya, ya silahkan gitu ya. Cuman pesan saya, jangan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bagaimana bentuk senjata doa ini? Ini pengalaman saya waktu saya masih di pondok pesantren dulu. Jadi saya waktu di pondok pesantren itu cerita sedikit, ya. Selama di pondok itu saya puasa, namanya puasa dalail, puasa sepanjang tahun. Ya. Dalam setahun itu saya hanya makan siang tuh 5 hari, yaitu 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik. 5 hari itu saya makan siang selama setahun waktu saya di pondok pesantren dulu, ya. Dan kebetulan guru saya orang pengamal tarekoh, jadi pas gitu. Dan memang benar, orang itu kalau sering puasa, di samping otak itu jernih, hati itu jernih, keinginan-keinginan dunia itu mengecil, ya. Keinginan harta, keinginan pangkat, bahkan keinginan punya istri aja udah nggak ada. Akhirnya saya umur 36 tahun itu saya diperintah guru saya untuk menikah. Kalau nggak diperintah guru, mah saya nggak menikah, karena keinginannya udah nggak ada, ya, karena puasa terus waktu itu. Sehingga waktu saya umur 30 aja saya di pondok itu dipanggil mbah. Nah, kebetulan saya mondoknya di Jawa. Tindak pundi mbah, udah kelihatan tua karena puasa terus. Jadi kalau orang puasa terus, ya, malam begadang ngaji kitab, mutalaah kitab, dengarin keterangan guru, baca Quran, zikir, istighosah, nariyahan, gitu aja itu. Gak mikir duit, gak mikir dunia, gak mikir perempuan, mikirnya Allah aja. Allah, 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 Allah. Kalau orang udah istiqomah seperti itu yang saya alami, ya, apa yang bagi orang lain itu gaib, bagi saya tuh biasa aja. Ya, kalau pergi ke satu tempat misalnya, kata orang di situ ada kerajaan jin, ya, di Jawa kan banyak mitos-mitos begitu. Ya, bagi saya biasa aja, seperti alam biasa aja. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ya. Kembali kita kepada pertanyaan jamaah tadi. Kalau memang benar doa itu senjata bagi orang yang beriman, lalu bagaimana cara mempergunakannya? Ya kalau ditanyakan bagaimana cara mempergunakannya, ya harus ada senjatanya dulu. Gimana kita mau mengajarkan cara mempergunakannya kalau barangnya nggak ada, gitu ya. Maka harus ada lafalnya dulu, lafal yang isinya doa, ya. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan, ya,
satu senjata doa yang bernama senjata roh. Ya, senjata roh. Bagaimana Ustadz senjata roh itu? Ya, ini pengalaman saya ya. Jadi suatu hari saya ketemu dengan seorang yang tua gitu, manusia bukan jin ya. Kebetulan dia pengamal ilmu hikmah ya. Lalu dia berkata begini, udah tua jauh jarak umurnya dari saya, waktu saya 34 lah saya, dia udah 70-an. Dia bilang begini, Ustadz katanya, manggil Ustadz dia, karena saya dulu sering ceramah. Ustadz, ya Mbah, kalau Ustadz sering-sering ceramah kesana kemari, Ustadz harus punya senjata yang standby katanya. Senjata Mbah? Iya, senjata apa Mbah? Senjata doa. Lalu dia ajarkan saya senjata roh itu. Ya, senjata roh itu. Bagaimana bunyinya senjata roh itu? Saya bukan mengijazahkan ya. Tapi kalau Anda ingin mengamalkan, silahkan. Tapi jangan salah gunakan. Ya, menjazahkan itu kan mursyid ya. Orang yang udah mursyid itu. Nah, kita ini belum mursyid ya, masih mursat. Ya, sok-sok jazai orang, kita aja belum beres ya. Tapi kalau Anda ingin mengamalkan ya silahkan, tidak masalah. Ya. Bagaimana bunyinya? Bunyinya begini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senjataku bernama roh. Ciptaan Allah, ciptaan Nabi, ciptaan wali, penjaga diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, alam semesta. Allahu Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salam Panglima Malaikat Allah. Salam tentara malaikat Allah. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian tangan Anda angkat ke atas begini. Ya, baca takbir 3 kali. Cara bacanya begini. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ini Allah Akbar yang terakhir nih, siap ditembakkan senjata roh Anda itu ya. Allahu Akbar. Itu pelornya nggak bisa habis itu. Napas Anda panjang itu nggak bisa habis pelornya. Pelornya pelor gaib ya. Panglima malaikat ya. Tentara malaikat Allah. Ya, latihan, nggak bisa. Polisi itu kan mempergunakan senjatanya itu bisa tepat, nembak mana kena mana pas, itu kan dia latihan. Bisa bulanan, bisa tahunan itu latihannya biar mahir. Ya, dia siapkan sasaran ya, mau botol atau kaleng begitu. Baca doa tadi itu, lafal tadi itu baca. Setelah baca, tembakkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tembak itu. Ya, mungkin sekali 2 kali belum kena, meleset ya. Tapi terus latihan. Ya, kalau Anda mantap, Masya Allah itu sukses. Ya, kalau saya dulu mengamalkan itu. Kalau ada orang apa namanya karaokean, ada pengajian itu, saya tembak sound sistemnya itu, mati langsung itu. Orang bikin pengajian dia bikin dangdut, kurang ajar itu. Nggak menghargai orang menjalankan perintah Allah. Ya, kalau ada pengajian dangdutnya berhenti dulu lah. Ya, bukan nggak boleh dangdut, silakan, tapi hargai orang yang fi ta'atillah gitu loh. Ya, kenapa sekarang umat Islam itu
diremehkan, dinomor dua kan, dipandang sebelah mata, diadu domba, diobok-obok kata orang sekarang. Padahal umat Islam Indonesia ini mayoritas, tapi kok nggak ditakuti. Kenapa? Ya karena kita senjatanya nggak standby. Kan standby kan senjata Anda itu. Latihan ya. Orang mahir main pedang saja latihannya tahunan. Ya. Main tombak, main panah, latihan itu. Ya, latihan dulu. Ya, senjata roh ini juga latihan. Hafalkan bacaannya, ya. Kemudian lakukan bagaimana cara menggunakannya, arahkan ke satu sasaran dulu, botol atau kaleng. Kalau botolnya udah mulai pecah, itu berarti senjata roh Anda mulai tepat sasaran, mulai ada pelornya, ya. Paham ya? Nah, itu senjata roh. Jadi jelas itu contoh doang ya, contoh ya. Contoh, saya beri contoh berdasarkan pengalaman yang saya pernah alami. Ya, mungkin sebagian orang akan mengatakan, wah ini begini ya. Biarin aja dia ngomong begitu, dia nggak ngerti. Ya, jadi orang ngomong sama orang nggak ngerti atau orang yang nggak mau ngerti ya repot. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, ad-doa silahul mu'min. Ya, doa senjatanya, pedangnya orang beriman, senjatanya orang beriman. Anda senjatanya cocoknya apa? Pedang, tombak, pistol, panah, rantai, kapak, atau apa? Cari yang cocok bagi Anda. Nah, salah satunya tadi yang saya sampaikan, pengalaman ini ya. Saya juga diajarkan sama orang. Nah, saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ini supaya mantap Anda bahwa doa itu betul-betul senjata bagi orang yang beriman. Makanya orang-orang beriman ya, di Indonesia ini harus siap-siapkan senjatanya itu. Jangan sampai kita umat Islam ini dianggap enteng gitu loh. Ya, dianggap remeh. Ya, dianggapnya nggak bisa apa-apa. Nah, siapkan senjata Anda itu, latihan ya. Nah, saya ulangi sekali lagi bacaannya dan cara penggunaannya. Ini anak-anak muda nih suka nih ya. Tapi ingat, jangan salah gunakan. Kalau Anda salah gunakan, senjata ini akan makan tuan. Ya, nggak menutup kemungkinan nanti ada kadamnya itu. Ya, karena ilmu itu rata-rata kelasnya kadam. Ya, kalau wali itu kan karomah, dia nggak minta ya, ilmu nggak minta, dia serah Allah aja, dia doa biasa aja, apapun yang terjadi dia tetap minta ampun sama Allah, ya kan. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nanti Allah yang ngatur, itu wali pangkatnya. Mampu Anda begitu, bagus ya. Tapi kalau ilmu ini beresiko loh ya, udah saya bilangin tadi itu. Jadi ilmu ini diantara istidrot dan maunah. Kalau Anda nggak pintar-pintar jadi istidrot, jadi orang yang ora genah. Gue ilmu saiti sombong, adikang adikung adikuno, nggak cara pondok biyen itu ya. Kalau cara orang kampung saya punya ilmu dikit nang kelamak dinyo dibuenya, dan dibuein nang kelamak dinyo ya. Jangan begitu, jadi istidrot. Jadi kalau bisa pakai ilmu padi ya, semakin berisi semakin nunduk. Jangan ilmu tong sampah ya, semakin kosong bunyinya semakin nyaring. Tong kosong nyaring bunyinya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jadi itu jawaban dari pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh ini ya.
karena saya belum paham menjawabnya, ya belum saya jawab ya. Ya, karena kalau kita menjawab satu pertanyaan yang kita nggak ngerti, ya repot. Di samping sesat dan menyesatkan orang lain. Dolun mutilun. Ya. Jadi kalau kita nggak paham, belum paham, ya kita tambah ilmu lah. Tanya kepada yang lebih ngerti, tanya kepada yang lebih paham. Itu kenapa sebagian pertanyaan dari jamaah tidak saya jawab. Anggap saja saya nggak paham, belum mengerti, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.